Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam satu program Minute of Change menuju perubahan menjadi suatu pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Perkenalkan, saya Pendeta Benny Sujanto, salah satu gembala di Gereja Bethel Indonesia di bawah naungan cabang khusus 9, CK9. Malam ini kita merenungkan renungan singkat firman Tuhan tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Diambil dari Mazmur Raja Daud. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Hanya ada dua jalan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan di muka bumi ini. Apakah kita ikut jalan Tuhan? Jalan yang Tuhan tuntun dalam hidup kita, atau yang kedua, kita ambil jalan menurut kata hati manusia, menurut pikiran kita, menurut kehendak kita. Tuhan mengatakan Tuhan telah merancang hidup kita. Jalan-jalan sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Hari depan kita sudah Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Mazmur 1 ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang fasik yang tidak mempedulikan firman Tuhan. Orang yang berjalan menurut kata hatinya. Orang yang berjalan menurut emosi, menurut pikiran dia. Dikatakan berbahagialah orang yang berjalan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam pencemooh. Firman Tuhan mengatakan kita harus memilih hidup kita ini Bapak Ibu sekalian. Kita harus dengar banyak nasihat, tapi jangan ikut nasihat orang fasik. Tapi ikutlah nasihat orang benar. Siapa itu orang benar? Orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mendengar nasihat mereka, karena nasihat mereka adalah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita tidak mengikuti nasihat orang fasik, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita tidak berjalan-jalan bersama mereka. Kita tidak hidup bersama mereka. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang melintas di hidup saudara dan saya. Tetapi kita harus pilih siapa yang boleh dekat, siapa yang boleh kita harus jaga jarak Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang sama. Tetapi kita harus menguji semuanya itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berdiri berjalan-jalan bersama orang-orang berdosa. Mari kita berjalan sama orang benar. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa itu pencemooh? Suka gosip, membicarakan online. Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 September kemarin, kalender orang Yahudi memasukin tahun Pei, Alef Pei 5781. Alef Pei berbicara tentang mulut, perkataan Bapak Ibu sekalian, nafas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena kita hidup atau kita binasa dari mulut kita. Ya. Yakobus mengajarkan kekang mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Apalagi yang berlawanan dengan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tahun Pei Alef, tahun perkataan, tahun firman Tuhan, tahun mulut, tahun nafas hidup. Bicara tentang kehidupan kita ke depan Bapak Ibu sekalian. Mari kita jaga Bapak Ibu sekalian. Kembali, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri pada jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang sukanya adalah firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian suka dengan firman Tuhan. Mari kita berjalan dengan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pilih jalan orang benar, jangan pilih jalan orang fasik. Maka kita akan hidup dengan segala kelimpahannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.